Puji Tuhan Adik, selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali. Walaupun saat ini kita masing-masing berada di rumah kalian, di rumah masing-masing, tapi kita percaya kemanapun dan dimanapun kita berada, Tuhan ada di tempat itu. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan. Biarlah kita mau rasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah di mana kita beribadah saat pagi hari ini. Bapa, aku datang padamu. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita percaya bahwa saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari mari adik-adik kita mau angkat tangan kita sebagai pengakuan kita kepada Tuhan bahwa kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Siang hari, amin. Sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya
mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Amin. untuk pagi ini. Dan Tuhan masih melindungi kami, menyertai kami di sepanjang malam hingga pagi ini Tuhan. Kami yakin dan percaya perlindungan Tuhan selalu melingkupi kami semua, bahkan seluruh anak-anak-Mu di sekolah minggu yang berada di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru yang ambil bagian di dalam pelayanan ini Tuhan. Kau berkati mereka semuanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, biarlah nama Tuhan dipuji, ditinggikan. Juga pemain musik Tuhan, kiranya Engkau berkati semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut pelayanan ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Siap untuk memuji Tuhan adik-adik? Yang siap Haleluya. memuji Tuhan lambaikan tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Setinggi-tingginya langit lebih tinggi dari kasih Yesus. Amin. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan.
Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Aku anak raja, aku anak raja, Kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, Kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, Kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan adik-adik, doa pempujian pagi ini singkat tapi kita percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kita dalam setiap puji-pujian yang ada. Tiba saatnya sebentar kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan sebentar kita dengar boleh memberkati dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, mari Tuhan berfirmanlah. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhanku dengar. Nyanyikan pujian ini sungguh-sungguh. Biar firman Tuhan sebentar kita mau dengar boleh tertanam dalam hati kita. Amin. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi katakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Sekali lagi Yesus tolong padaku. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan pada Ibu Trikusa. Yesus tolong padaku. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami sudah memuji dan besarkan nama-Mu. Biarlah segenap pujian kami boleh senantiasa menyenangkan akan hati Tuhan. Tiba saatnya
Kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menjadi persembahan juga di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang selalu taat kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami akan sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Salam, selamat pagi anak-anak. Pada saat pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal 1, 2, dan 3. Nah, cerita firman Tuhan pada saat pagi hari ini Tante akan kasih judul Anak yang Taat. Anak-anak mau belajar taat? Iya, puji Tuhan. Nah, ini Tante bawa gambar. Ini gambar apa ya? Nah, ini gambar seorang ibu yang sedang berdoa. Mengapa ibu ini berdoa? Karena ibu mempunyai satu kerinduan, ingin mempunyai seorang anak. Nah, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kepada Tuhan, supaya doanya dikabulkan. Puji Tuhan, doa ibu yang sungguh-sungguh ini dikabulkan sama Tuhan. Sehingga ibu ini mempunyai seorang anak. Dan anak itu dipelihara dengan baik. Sehingga tiba saatnya anak itu dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Karena ibu ini berjanji kalau mempunyai seorang anak akan dikembalikan sama Tuhan. Nah, anak itu diserahkan kepada Tuhan lewat seorang hambanya, yaitu Bapak Eli. Nah, ini gambarnya lagi ya. Nah, diberikan ya dengan Bapak Eli supaya anak ini membantu pekerjaan Tuhan di dalam gereja. Anak ini rajin sekali. Dibimbing oleh Bapak Imam Eli ini, diajarin membantu membersihkan gereja, membuka pintu rumah Tuhan, juga menyalakan lampu-lampu atau menyalakan minyak ya, menyalakan lampu yang kaki dian ini yang berisi minyak. Dia harus belajar. Anak ini selalu taat akan perintah Bapak Eli ini. Nah, Bapak Eli ini juga mempunyai seorang anak. Anaknya dua, bernama Hofni dan Pinehas. Tapi anak Bapak Eli ini tidak dengar-dengaran, tidak taat kepada orang tuanya. Dia selalu nakal, dia jahat. Dia selalu merampas persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Kalau bapaknya mengingatkan, dia tidak peduli. Nah, Bapak Eli ini sangat sedih sebenarnya. Sudah mengingatkan kalau anaknya ini berbuat jahat. Sehingga banyak orang yang tahu itu tidak baik di mata Tuhan. Tetapi anak-anak Bapak Eli ini tidak mengindahkan. Tetapi anak kecil ini, dia tidak ikut-ikutan. Dia tidak mau berbuat jahat. Dia cuma melihat walaupun tahu dia tidak mau berbuat jahat. Itu sebabnya Bapak Eli juga sayang-sayang. Sangat sayang dan membimbing dia. Nah, suatu ketika Bapak Eli ini sedang tidur ya. Tidur dengan anak kecil ini. Waktu tidur dia bangun pagi, sudah bersih-bersih gereja, sudah menyalakan kaki dian. Ya, ini lampunya ini. Nah, dia mengikuti dari belakang. Apa yang diajarkan Bapak Eli? Ini anak selalu mengikuti. Nah, akhirnya apa? Tuhan juga melihat perbuatan anak ini. Waduh, anak ini baik, taat, setia. Nah, Tuhan senang, Bapak Eli senang, sehingga semua orang senang kepada anak ini. Bahkan Tuhan sangat senang. Suatu ketika anak ini bersama Bapak Eli sudah waktunya istirahat. Nah, ini dia tidur ya, Bapak Eli. Lalu pada tengah malam ada suara yang mengejutkan. Dia memanggil nama anak ini. Anak-anak tahu siapa nama anak ini? Ya,
Ada yang tahu? Iya, pinter. Dia namanya Samuel. Lalu Tuhan panggil dia, Samuel, Samuel. Nah, Samuel tidak tahu, belum tahu akan Tuhan ya, suara Tuhan, belum pernah mengenal suara Tuhan. Lalu Samuel bangun, mendatangi tempat tidur Bapak Eli. Dia bangunkan, Bapak memanggil saya ya? Bapak Eli katakan, tidak, aku tidak memanggil kamu. Kembalilah kamu tidur. Lalu Samuel kembali tidur. Baru melebahkan badannya, dipanggil lagi sama Tuhan. Samuel, Samuel. Bangun lagi Samuel. Lari lagi kepada Bapak Eli. Bapak panggil saya ya? Bapak Eli tidak tahu. Lalu dia jawab, tidak, aku tidak memanggil kamu. Pergi kembali kamu tidur. Tidur lagi sampai 3 kali ya. Tuhan panggil Samuel. Lalu panggil lagi, Samuel, Samuel. Samuel lari lagi kepada Bapak. Bapak panggil saya ya? Tidak. Baru Bapak Eli ini ngerti bahwa yang memanggil Samuel itu adalah suara Tuhan. Lalu Bapak Eli berbicara kepada Samuel. Kamu kembali tidur. Nanti kalau ada yang memanggil lagi, katakan, ya Tuhan, aku mendengar suaramu. Benar anak-anak. Waktu Samuel tidur ya, lalu suara Tuhan lagi datang. Samuel, Samuel, Samuel. Samuel lalu bangun. Dia katakan, ya Tuhan, aku mendengar suaramu. Nah anak-anak, apa yang dikatakan Tuhan kepada Samuel? Nah, Tuhan mempunyai rencana kepada keluarga Bapak Eli. Dia mempunyai rencana kepada Bapak Eli bahwa keluarganya Bapak Eli ini tidak taat lagi kepada Tuhan. Anak-anaknya tidak mau lagi dengar-dengaran kepada Tuhan. Lalu Tuhan katakan bahwa suatu kali kelak Tuhan akan menghukum keluarga Bapak Eli ini. Nah, anak-anak, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, Samuel yang taat kepada Tuhan ini, akhirnya Samuel diberkati sama Tuhan. Dia semakin hari semakin besar ketaatnya. Bahkan semakin banyak orang sayang kepada Samuel. Terlebih Tuhan. Nah anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita harus taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Baik kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Tante, kalau sama Tuhan taatnya bagaimana? Nah, kita harus taat, rajin beribadah, rajin berdoa, harus berbuat baik, tidak boleh nakal. Nah, itu contohnya taat kepada firman Tuhan seperti Samuel. Nah, anak-anak ngerti? Iya, pinter. Kita mau belajar taat? Anak-anak mau? Iya, kita harus belajar taat kepada Tuhan ya. Kita harus belajar taat kepada orang tua. Kalau kita diperintah sama orang tua, kita harus mentaati. Terlebih kita taat kepada Tuhan. Nah, ayat pendukung kita pada saat pagi hari ini atau ayat hafalan yang terdapat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-20. Coba kita akan baca sama-sama ya. Kolose 3 ayat 20. Hei anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itu yang indah di dalam Tuhan. Sekali lagi, hei anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Amin.
Kalau kita mau taat kepada Tuhan, segala sesuatu indah di mata Tuhan. Baik cita-cita kita, rencana kita, Tuhan akan memberkati. Kalau kita mau ingin jadi juara atau juara kelas, kita harus taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Pasti kita akan diberkati sama Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan anak-anak, terlebih kehidupan pada Tante juga mau belajar taat kepada Tuhan. Nah, Tante akhiri sampai di sini firman Tuhan. Kita akan tutup di dalam doa. Kita akan memuji Tuhan ya. Nah, kita akan memuji Tuhan sekali lagi. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran, yang taat dengar-dengaran. Nah anak-anak, tangannya dilipat, kita tutup mata. Yang mau taat dan mau dengar-dengaran kepada Tuhan, mari ikuti Tante berdoa kalau kita mau dibentuk sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk belajar taat dan dengar-dengaran. Ajarkan kami Tuhan, bentuklah hati kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang taat dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua lewat firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini benar-benar membekali kami, supaya kami boleh menyenangkan orang tua kami, menyenangkan semua orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan oleh karena ketaatan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah.